ditikam berkali-kali neneknya meninggal, ditikam ayahnya meninggal, ditikam ibunya berkali-kali, bersimbah darah, lari lompat ke pingsan, ibunya lari, anaknya 14 tahun. Ngeri nggak Bu kira-kira? Mengerikan sekali Bu. Di Gunung Kidul yang dekat dengan kita ada kemarin Bu. Seorang anak terjerat pinjol 20 juta, minta orang tua nggak dikasih, rumahnya dibakar. Mau dibilang ada anak yang menjadi musuh bagi orang tua. Ibu ya, halo Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Ada anak menjadi musuh itu baru gambaran di dunia mengerikan, apalagi nanti di akhirat Bu. Seorang anak ini akan menuntut haknya pada orang tua. Ya Allah, dia orang tuaku, tapi saya hidup bersamanya nggak mendapat kebahagiaan, saya nggak mendapatkan pendidikan yang layak, ya. Saya nggak ngerti ini, itu nggak pernah diajarkan sama orang tua saya. Seret dia masukkan ke neraka. Ada anak-anak yang seperti itu. Bahkan ini ada hadis dari Sahih Muslim, saya kutip ya. Mantara kawalan dan menyilakan anak dan binamilahu alaih. Barang siapa meninggalkan anaknya dalam keadaan bodoh, agamanya, ilmunya, tauhidnya, kalau anak itu melakukan dosa, dosa-dosanya ikut ditanggung orang. Punya anak ahli maksiat, suka mabok, zina, judi, dosa-dosanya ikut ditanggung orang tua. Punya Allah beserta ridho orang tua. Kalian mau sukses nggak? Minta maaf sama orang tua. Wa ma zadallahu abdan bi hamdin illa izzah. Tidaklah Allah menambah bagi orang yang memberi maaf melainkan izzah, kemenangan, kesuksesan, kejayaan. Ya, minta maaf sama orang tua. Ridho Allah beserta ridho orang. Halo nak, siapa yang pernah marah sama orang tua ngacung? Gitu itu keren kok. Siapa yang pernah dimarahi orang tua ngacung? Itu paling rupanya. Nah sekali lagi nak biar yakin. Siapa yang pernah dimarahi orang tua? Siapa yang orang tuanya suka marah-marah ngacung nak? Berarti kalau gitu orang tuamu lugu ya nak ya. Tahu nggak lugu itu apa? Lugu lumayan buana. Tapi mereka itu benci, benar-benar cinta. Tidak ada orang tua manapun yang pengen anaknya gagal, itu nggak ada ibu pak ya. Pengen anaknya sukses Bu. Alhamdulillah. Nah sekarang gini aja deh, saya mau lihat kedekatannya lagi deh. Punya pipi? Yang punya bilang punya, yang nggak punya jangan bilang ya. Khusus yang punya. Punya pipi? Tempelkan. Wajib pipi. Bilang apa? Nah, suaranya kurang keras. Bilang apa? Ini ada foto videonya nggak? Ini kalau ada video, kalau diputar 20 tahun lagi Bu ya, peristiwa hari ini Ibu akan berkenang sepanjang masa. 20 tahun lagi belum tentu kok kita ada dekat anak kita Ibu ya. Yang putri besok nikah dibawa suaminya, yang putra keluar negeri, ada yang kuliah, ada yang jadi pejabat ya. Nah mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita Ibu. Bisa kira-kira. Oh yaudah, nanti kalau pecah rusak gimana? Nanti pecah rusak bisa servis, bisa beli itu baru. Tokonya banyak. Kalau anak kita ini pecah yang rusak akhlaknya mau servis mereka kemana? Nah ada nggak bengkel anak? Nah berarti nggak ada Bu, Ibu ya. Saya mau tanya Bu, yang sering diusap anak apa itu? Nah berarti anaknya kotak semua. Ibu saya kasih tahu ya Bu, sentuhan fisik orang tua itu mampu meningkatkan kecerdasan otak dan IQ anak. Minimal sehari 7 kali. Boleh usap kepala, kecup kening, dipeluk, pijit-pijit monggo minimal 7 kali sehari. Yang saya baca dari kata psikolog itu. Ibu ya. Halo Bu, masih hidup Bu? Alhamdulillah. Nah, halo nak. Mumpung ada orang tuamu ya ya. Siap, yuk saya mau tanya lagi nih. Punya kening, baru coba tempelkan dulu kening, bertemu kening yuk. Tempelkan. Bilang apa? Wajib nempel loh. Bilang apa? Ini kata profesor ya, tadi surya. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah anak yang belum mendapat pendidik yang tepat dan metode yang benar. Anak-anak ini cerdas semua. Yakin bahwa anak itu pintar semua Ibu ya. Pak, tapi anak saya nggak punya juara di kelas Pak, biasa
biasa nggak punya prestasi. Anak yang belum berprestasi belum tentu tidak memiliki potensi, ibu ya, bu, bu. Nah, barangkali putra jenengan ada yang pintar main bola, besok jadi pemain bola. Orang bola mesti kasih kapan gitu. Coba tes dulu, punya hidup nempel kan, hidup dan hidup bilang apa? Ayo nempel kan, bilang apa? Belum 100% kayaknya nih. Bu, saya tuh bu, sama anak saya kalau begitu kali bermantep bu, ya maklum saya bu, gini bu. Jadi bu, cara melihat seorang anak, lihatlah dari kacamata ibu. Suaranya mana nih? Perasaan bukan aliran kebatinan. Yuk, bilang apa? Mudah-mudahan pelukan kita sampai ke surga ya bu. Ibu dan anak sehat semua bu. Saya itu bu sering diundang YKAI bu. Tahu nggak YKAI itu apa? Yayasan Kanker Anak Indonesia. Saya itu menyaksikan anak-anak terkena kanker, sedih rasanya bu. Ada yang divonis setahun hidupnya, ada yang divonis 3 bulan, 5 bulan, ada yang harus di kemoterapi bu. Saya pernah nanya di Gunung Kidul, Pak, bu, ini putra jenengan di kemo buatan dia pak berapa kali? 70 kali pak, loh banyak banget. Kata dokter disuruh 121 kali pak, ini masih kurang ini. Tuh anak-anak yang seperti itu bu, yang harusnya lari-lari bahagia, mereka harus berjuang bu melawan sakit bu ya. Orang tuanya tuntang manting sana kemari menghabiskan biaya, tenaga, pikiran. Ini anak-anak yang sudah sehat seperti ini bu, ya kita syukuri mereka. Jadi bertemu kesempatan, persiapkan diri kalian. Insya Allah ada kesempatan kalian sukses. Sekarang saya ingin konsentrasi. Ibu, mereka ini generasi yang bagus sekarang bu. Angka di kita, 1 setan golongan jin, 2 setan golongan manusia. Ibu kalau jalan di tempat gelap yang ditakutnya ketemu begal atau ketemu pocong bu. Nah, ayo, begal itu bu. Setan manusia lebih menyeramkan bu ya. Yang ketiga setan apa bu? Tulanan apa ibu deh? Nah, jangan heran kalau putra putri ibu dengan semua ini nanti berubah. Wah, maksudnya berubah apa? Mereka akan ibu perhatikan mereka ibu. Khusus anak-anak yang punya tangan kanan diangkat, yang nggak punya nggak usah ya. Ngangkatnya yang tinggi. Oh, orang sukses itu dari cara duduknya, cara sikapnya itu udah kelihatan ya. Cara semangatnya. Digerakkan bisa nggak kanan kiri nah? Yuk bareng-bareng yuk bersama-sama ya, kita taruh di dagu, diusuk-usuk yang mantep yuk dagunya. Tolong ibu mereka kasih tahu dagu sebelah mana bu. Dagu. Nah, salah nih. Mesti salah. Anak-anak lebih banyak melihat daripada main. Kenapa banyak orang tua yang nggak dituruti nasihatnya? Barangkali integritas kita hancur di hadapan anak kita bu. Apa itu integritas? Integritas adalah kesesuaian antara kata dan perbuatan, membutuhkan konsistensi. Sholat ke masjid, berapa? Udah. Nah, terus yang buka bu, nggak nyambung. Cina apa hak dan kebahagiaan bu? Pak, saya punya masalah dengan suami saya, selesaikan di pinggir pantai sambil ngopi bu. Pulang ke rumah fresh, bahagia, anak mendapatkan kebahagiaan. Otaknya terlalu bu, ya. Jangan sampai anak memikirkan yang tidak harus mereka pikirkan ya. Biarkan mereka fokus pada belajarnya, perkembangan, pertumbuhan. Mobil khusus masalah psikologi ini banyak sekali ibu ya. Nyata kita sesungguhnya ibu ya. Insya Allah ini yang baik. Ujian itu hanya satu fase kecil dalam kehidupan kita. Target kita nggak cuma masalah ujian ASPD bu, tapi bagaimana menyiapkan anak-anak ini menjadi anak yang berkarakter, anak soleh, ibu ya. Terlepas dari hasil nilai besok dapat berapa ya kita syukur saja mereka telah berjuang. Beri motivasi, semangat, dukungan bu. Anak insya motivasi berprestasi hadirkan itu semua. Orang tua mengantarkan kalian ke sekolah, antar jemput, sudah memberikan ini itu, bukan siapa-siapa kita tanpa orang tua itu ya. Banyak di luar sana habis lahir takut dibuang ke sungai, habis lahir di sini kita sudah dirawat dibesarkan alhamdulillah ya.
Semoga besok kita bisa menjadi anak yang membanggakan orang tua kita. Ibu, halo Bu, semangat Ibu ya. Bu, halo Bu, yang nanti orang tua akan menolak anak. Mari kita menjadi orang tua yang semangat, yang cerdas. Pak, yang cerdas itu yang seperti apa? Punya gelar? Bukan. Rasul itu pernah ditanya, wahai Rasul, orang cerdas itu seperti apa? Apa jawaban Rasul? Orang cerdas itu adalah akal hukum motif iklan mu'asar hukum istiqamah. Orang cerdas itu orang yang selalu ingat kematian dan yang paling baik mempersiapkan diri untuk kematian. Kok bisa gitu? Gimana Pak? Orang itu kalau yakin besok mati, yakin besok ada hari hisab dan perhitungan, maka hidupnya itu penuh dengan perencanaan dan perhitungan. Begini halal apa haram, begini boleh atau tidak. Itu orang cerdas Bu. Bukan yang gelarnya profesor, gelarnya apa yang magister, doktor, bukan. Ya, itu mah hanya aksesoris hidup saja. Nah, itu kan dibuka gelarnya begini. Sekarang kalian kelas berapa nak? Nah, sudah saatnya kalian harus mandiri ya. Bu, usia itu ada 3 Bu. Satu usia kronologis. Usia mereka berapa Bu sekarang? Itu namanya usia kronologis. Ada yang disebut usia biologis Bu. Saya kalau tambah gede tambah tua itu namanya usia biologis. Kasih makan, kasih susu gampang cuma. Yang ketiga yang paling penting namanya usia psikologis Bu. Anak sekarang itu banyak usianya tua, badan gede, otak nggak tambah. Ada nggak Bu? Kemarin saya isi acara di Sewa 2 anak SMK. Dikasih tahu sama gurunya, Pak, maklum ya ini produk corona Pak. Maksudnya gimana? Setelah kelas 6 SD, 3 tahun corona nggak sekolah, mereka loncat di SMK. Otaknya ketinggalan di SD. Ada nggak Bu? Usia 60 tahun, kayaknya kalau itu loh ya, jelas saja. Nah itu namanya apa? NKKB, masa kecil kurang. Kunjeng, monomak nampis, rambutnya disemir, bawa muntir kaya wong. Nah, itu namanya STNK. Apa itu? Sudah tua nakal kembali. Nah ini anak-anak Bu, pastikan psikolog. Saya pernah baik dari wajahnya. Nah orang tuanya diem, anaknya yang nempel. Kalau anaknya diem, orang tuanya yang nempel. Siap ya? Paham lah? Kita belajar bersama anak Bu. Karena yang belajar dari mana? Harus orang yang belajar. Biar ada satu sinergi sama ya. Siap ya? Halo. Kalau saya bilang tepuk satu, semuanya tepuk. Kalau ada yang cuma teh, menang wae teh, salah gerak teh, promo teh. Siap. Nanti tempelannya nggak boleh dilepas sampai rumah. Bersifat mengikat. Oke siap ya. Ayo tepuk satu. Nah ya kalau mau pakai ya. Nanti kalau tidak ada kalimat tepuk jangan. Misalnya 1 jangan, ya Bu. 2 jangan. Tapi kalau tepuk 2 gitu. Bisa? Nah ini permainan level TK kan semua. Nggak apa-apa ya. Tes yang bahasa dulu ya. Ingat ya Nak ya. Kalau ada kalimat tepuk diikuti, kalau enggak jangan. Paham? You understand? You know? You got? Boleh. Kalau enggak udah dulu gitu ya. Tepuk 1. Tepuk 2. 1. Misalkan pipinya, ayo konsisten, ayo kami motif ya. Ini pasti ini ngeblok ini, bantu diterabas. Kalau tidak ada kalimat tepuk jangan. Anak kok mau nempel wajah orang tua itu bagian dari seni berkomunikasi, berarti ada kedekatan, nggak nyambung ya. Siap ya? Yuk, ulangi. Tepuk 1, tepuk 2. Ya, apa itu ya? Kita kali. Bu, halo Bu. Mau kangen rasa jadinya. Bisa Oke siap ya, tadi dulu nggak boleh dilepas sampai rumah. Silakan nanti dibayarkan di jalan naik motor. Siap ya Nak ya, coba sekali lagi deh, saya masih penasaran nih, belum betul semua soalnya. Tepuk 1, tepuk 1, 2. Ngomong kesehatan itu sungguh ya, ada nggak? Asalkan masih dalam pantauan orang tua, nggak apa-apa ya. Asalkan yang masih bisa terkontrol, nggak apa-apa ya. Siap sekali lagi, tepuk 1, tepuk 2.
Satu. Mana ini Bil? Yang sana, kakak dulu. Nah, nggak boleh dulu. Pagi, siang, pagi, malam. Malah bisa pakai semua. Ini nggak boleh depan. Iya, hidupnya boleh. Nah, silakan wajah orang kamu dihias pagi, siang, malam. Nanti kalau saya bilang ini udah mulai bagus konsentrasinya, tinggal satu. Nanti kalau saya bilang gajah, tangannya gini semua, bisa nggak? Tangannya buat tinggalan kecil gajah, tangannya gini, mulutnya bilang besar gitu ya. Biasa ibuan kanan kiri gajah. Kalau nanti ada yang begini kok dimasukkan baik, harus dua-duanya gerakan dan ucapan ya. Latihan dulu deh, gajah. Nanti kalau semut dibuka yang tinggi bilang kecil gitu ya. Oke, siap. Semut. Oke, baik. Siap ya, siap ya. Oke, siap. Kali lagi harus kata dan perbuatan. Siap ya. Pagi, 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 pagi. Semut. Kecil ya besar. Ya kompak ya, semut besar, semut kecil gilirannya. Gajah besar. Salah kok berjalan aku. Siap ya, siap ya. Yuk, ini apa itu? Bu, orang tua, bu, halo bu. Kalau punya sama, tidak ada salahnya kita mengakui bu ya. Pagi, pagi, gajah. Ada yang kecil. Jangan berapa tuh kami kapan itu. Sekarang gini aja deh, biar seru. Duduknya benar benar pandai. Anak melawan orang tua, bukan di belakang ya. Melawan dalam kebaikan, dalam semangat. Oke, siap sudah semuanya nak? Sudah. Kami harus cepat konsentrasi. Siap ya, siap ya. Posisi. Ingat nanti ada hari pembalasan nanti. Satu, regangkan berbaju. Satu, tangannya mana nih? Satu, dua, dua. Tiga baru, gerak tuh tangan ini. Dua baru, tiga baru. Satu, dua, gerakkan dua, satu. Nah, proknya tiga ya, prok ya. Satu, rendahkan dua, satu, tiga. Wah, kembali dulu kembali yang sama. Yang salah kembali. Kalau gini kan sering, sekarang gini. Yuk, satu, dua, tiga, Oke, posisi. Ingat nempelnya tiga, habis nempelnya tiga. Satu, dua, tiga. Kembali. Iya, gue nanti bawa Makin lempar yang sana yang kanan ya. Ditekan semua, gak boleh sisa, harus habis. Satu, dua. Ini biar yang megang kamera pegang dulu. Satu, dua. Konsentrasi. Yang konsentrasi. Satu. Dan siapa yang salah dan kalah masuk orang yang berbeda. Satu, tak gendong. Dua, tak gendong. Satu, tak gendong. Dua, tak gendong. Satu, tak gendong. Tiga.
Ya, tempeli, hapuskan pokoknya. Silakan dibukuin apa dihapuskan itu, ya bukan videonya bu, videonya bu, videonya bu, ya bu, videonya bu, ya. Nah harus sama, harus sama. Kalian punya salah, harus menerima kesalahan. Ya, sudah puas belum bu? Anak ya bu, modelnya bu kreatif ya. Sekarang silakan selfie dulu. Nanti dicetak besar ya fotonya bu, buat kenang-kenangan buat ulang-ulang dulu. Nah, dijadikan campur bikin logo paper apa ya? Kebersamaan ini mahal harganya. Maksudnya disuruh. Nah, sudah semuanya. Boleh kanan dua, depan dua begini, boleh di kanan kiri. Ya kira-kira nyaman saja. Yuk, sambil diketuk-ketuk bahasa Inggris apa tuh ya fotoin. Nah, dibongkar pelan-pelan gini loh. Yang bilang temanku, temanku. Hari ini mana bahannya nih? Aku bahagia. Aku harap engkau juga bahagia. Temanku, aku ingin menjadi sahabatmu yang baik. Aku janji tidak nakal kepadamu. Temanku, aku ingin sukses bersamamu dan aku ingin masuk surga bersamamu. Yang kompak ya, yang semangat ya, tidak boleh loyo-loyo, plonga-plongo. Temanku, I love you. Alhamdulillah ibu. Hujan. Tenang, kalian harus punya jiwa yang tenang. Orang yang tenang itu berasal dari jiwa yang tenang. Orang yang sukses memiliki ketenangan hidup. Keluarga yang itu apa? Target. Anak-anak punya target nggak? Besok mau dapat nilai berapa? Halo? Coba disebutkan penuh keyakinan yang keras. Besok mau dapat nilai berapa? Besok mau masuk SMA, mau dengar, mau masuk SMA mana? Mau dapat nilai berapa? Kalian belajar harus punya target. Biar kalian ingat, tolong target itu kalian tulis, ditempel di tembok. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi anak-anak itu main dengan siapa, main kemana, sholat subuhnya bagaimana, sholat lima waktu bagaimana, itu dievaluasi bu. Karena sebab bu, ya, apapun yang terjadi saat ini anak-anak itu karena melalui proses yang panjang bu, ya. Seiring pertumbuhan mereka bersama kita, disitulah mereka sudah berproses. Kalimat yang jorok, yang kotor, yang nggak pernah kita ajarkan, dievaluasi. Bukan langsung ditegur, nggak selalu begitu. Tapi cari momen yang pas. Tadi saya sampaikan kalau mau tidur dipijit dulu, dibuat nyaman anak kita, ibu ya. Pijit-pijitan, mau nggak nanti menjadi orang tua? Sekarang booking dulu dari sekarang banyak. Mendidik anak ini bukan karena yang lain, tapi karena Allah gitu. Niat karena anak kita bisa menjadi anak baik, ibu ya. Kalau niatnya sudah benar, hati itu nggak akan kecewa. Kalau hati ini kecewa, berarti ada yang salah dengan niat kita. Kenapa? Kita sadarkan pada manusia itu tempatnya salah dan pikiran. Kita sadarkan pada materi akan habis. Maka kita sadarkan pada Tuhan, ya, yang memegang seluruh kehidupan kita. Sadarkan pada Dia, niatkan pada Dia, insya Allah diberikan kemudahan. Aktif bu. Jadi orang tua jangan pasif. Harus aktif bu. Aktif memantau perkembangan anak-anaknya. Ibu ya, harus memiliki kepekaan yang baik karena kebiasaan mereka. Tapi batas-batasnya sampai mana kita orang tua harus tahu. Ibu ya, PTN nilai diri, self value, karakter. Pendidikan karakter itu penting. Di Jepang, di Australia itu nggak khawatir orang tua banyak anaknya, mereka itu nggak khawatir. Yang mereka khawatirkan anaknya itu nggak mau mantri. Tahu nggak kenapa bu? Karena di balik antri anak mau bersabar itu ternyata ada pendidikan karakter. Anak mau rela bersabar, anak mendulukan orang yang lebih dulu, itu bagian dari pendidikan karakter, kesabaran, kedisiplinan, itu nomor satu.
nilainya jelek tapi hasil mereka disyukuri daripada baju yang ya kan. Saya mau tanya, kalian dari sini ke Surabaya naik mobil bensin 1 liter nyampe nggak? Kenapa nggak nyampe? Nggak, bahan bakarnya kurang, betul ya? Anak-anak punya tujuan, capaian, cita-cita, target yang tinggi. Kalau bahan bakarnya kurang, nyampe nggak? Apa itu bahan bakar itu adalah semangat. Maka semangatmu harus besar, harus banyak ya, untuk mencapai targetmu yang jauh di sana. Tugas orang tua adalah menyemangati, memberi semangat. Jangan itu malah membuat anak nggak bersemangat. Semangati mereka, support mereka dulu. Kondisikan dengan baik di rumah, di sekolah. Insya Allah ada satu sinergi kerjasama yang baik. Anak-anak kita akan berhasil. Itu aja. Terus hak dari hatimu yang paling dalam. Minta maaf orang tuamu, pastikan orang tuamu ridho, ikhlas, memaafkan kalian. Mudah-mudahan dari kemaafan ini diberikan hidayahnya akan mempermudah doa-doa kita sampai ke Tuhannya. Silakan dengan baik sampai nanti kita bisa mengantarkan anak-anak kita di puncak pendidikannya. Insya Allah. Baik, nanti kita sama-sama sambil sungkem boleh, sambil pelukan monggo silakan. Bersama-sama juga kita akan berdoa. Di nomor mereka kalau yusallu ma'ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nanti untuk yang beragama yang bukan muslim boleh dengan sesuai keyakinannya ya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Alhamdulillah salah dua orang kami sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami kesempatan untuk dapat membalas jasa baik mereka. Berilah kami kekuatan untuk selalu istiqomah di jalan-Mu. Berilah kami keimanan sehingga kami dapat mengingatmu kapanpun dimanapun kami berada. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami ya Allah hamba-Mu yang pandai bersyukur terhadap segala nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kepada kami ya Allah anak-anak yang baik ya Allah, anak-anak yang pintar, yang cerdas, yang barokah ya Allah. Ya dalam anak-anak kami ya Allah, lindungilah mereka ya Allah, jauhkanlah mereka dari tipu daya syaitan. Dengan hasil yang terkait dengan kita ya Allah, apapun yang mereka dapatkan nanti kami ini buat kami ikhlas ya Allah. Kami jadikan nanti anak-anak saleh ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, seandainya Engkau ambil kami ya Allah, ambillah kami di puncak keimanan kami ya Allah, di tempat yang baik, dalam kondisi yang baik ya Allah, dan meninggalkan putra-putri yang baik ya Allah. Mereka yang terus mendoakan kami sebagai orang tuanya ya Allah, yang akan terus melapangkan kubur kami ya Allah, menerangi kubur kami ya Allah, dan yang akan menjadikan kubur kami sebagai taman-taman surga ya Allah. Jadikan anak-anak yang saleh ya Allah, yang berbakti kepada-Mu ya Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah ketenangan dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami ya Allah. Berikan keharmonisan ya Allah. Jadikanlah rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Berilah rumah tangga kami keberkahan ya Allah. Berilah keberkahan pada putra-putri kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.